pertama terkait dengan hutang. Hutang itu kan pilihan. Orang itu bisa berhutang, bisa tidak berhutang, ya kan? Jadi kalau kemudian menghubungkan antar hutang dengan kutukan, ya, atau hutang itu katakanlah dengan takdir, katakanlah begitu ya, ya itu jelas salah. Bahwa orang itu ditakdirkan miskin itu ya. Tapi kan orang miskin itu kan bisa memilih. Dia bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, atau dia hidup pas-pasan tidak utang, atau kemudian dia bergaya. Meskipun dia miskin, tapi dia juga nggak ingin dikatakan miskin. Bagaimana caranya? Bergaya. Ya kan? Pencitraan. Nah, itu yang akhirnya membuat high cost. Ya, hidupnya biaya tinggi gitu. Nah, harusnya begini, kalau orang tadi itu katakanlah misalnya, ya kalau dalam peribahasa Jawa itu kan bukan peribahasa Jawa, peribahasa Indonesia itu kan ada besar pasak daripada tiang gitu. Artinya apa? Antara pasaknya dengan tiangnya itu nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, maka bangunan itu akan roboh. Orang tadi juga begitu. Kenapa? Karena berarti antara pemasukan atau pendapatan dengan yang dia keluarkan lebih besar apa? Pengeluarannya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya ada orang seperti tadi, yang harus diberesi pertama kali itu adalah mindset. Cara berpikirnya, itu dulu. Jadi jangan menyalahkan takdir. Mindsetnya harus dibetulin dulu. Nah, mindsetnya seperti apa? Misalnya tadi, kan dia sudah tahu, oke, saya kerja. Gaji saya sekian. Kalau gaji saya sekian, dia kan hitung itu. Kan sudah bisa dihitung. Untuk biaya makan sekian. Ya, katakanlah misalnya dia punya keluarga, untuk biaya makan sekian, untuk biaya sekolah sekian, misalnya gitu. Kan dia bisa hitung. Berarti tidak boleh dengan gaji sekian dia punya kebutuhan lebih. Nah, maka di sini apa yang menjadi kebutuhan pokok? Kalau masih kurang gajinya, dia harus bekerja meningkatkan pendapatan supaya apa? Tercukupi. Kan begitu. Nah, kalau kemudian dia sudah tercukupi, berarti kan antara kebutuhan dengan pendapatan dia sudah balance. Berarti pas. Itu namanya pas-pasan. Ya. Nah, kalau kondisi seperti itu sudah normal sebenarnya. Yang jadi masalah kadang-kadang orang itu gajinya seberapa, pengeluarannya lebih gede. Nah, kenapa pengeluarannya lebih gede? Satu, dia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi. Makan, minum, ya termasuk obat itu kan kebutuhan kalau diperlukan. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti itu harus dipenuhi. Tapi ada yang terkait dengan keinginan. Kalau kemudian tidak cukup, ya keinginannya harus di stop. Gitu. Misalnya contoh, kadang kan ada istilah begini ya. Jadi orang itu misalnya ketika dia makan saja. Katakanlah misalnya dia satu hari itu kan tidak harus makan itu satu hari 3 kali. Katakanlah makan pagi nggak sarapan misalnya. Terus makannya 2 kali. Siang sama sore misalnya. Kan sebenarnya cukup. Atau kalau enggak, katakanlah sore tidak, cukup pagi dengan siang misalnya. Cukup sebenarnya. Bisa, orang hidup begitu. Gitu. Nah, artinya ketika itu sudah selesai, sebenarnya kan udah kebutuhannya tadi sudah terpenuhi. Nah, kalau kita bicara soal keinginan, itu berarti sudah bicara tentang bukan lagi kebutuhan, tapi mungkin selera. Ya kan, makannya nggak mau yang nggak enak, makannya pengen makan yang enak, misalnya. Itu kan berarti bukan kebutuhan, tapi soal selera. Gitu. Nah, ini contoh. Belum lagi nanti misalnya pengen apa. Selera itu berarti bukan kebutuhan tapi keinginan. Gitu. Nah, keinginan ini harus diukur.
Karena itulah maka sebenarnya tidak ada ceritanya orang itu gali lubang, tutup lubang. Itu gara-gara kutukan, itu gara-gara takdir. Enggak, ya salah dia memanage. Ya kan? Salah dia memanage. Dulu pada zaman Nabi, itu ada seorang sahabat yang pinter, ahli fikih. Tapi dia itu terlalu dermawan. Namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal ini, saking dermawannya, itu sampai ya hartanya itu habis. Hutangnya akhirnya lebih banyak daripada asetnya. Sampai kemudian akhirnya beliau itu dinyatakan muflis. Muflis itu bangkrut. Sehingga orang-orang yang nagih tadi itu, jadi hartanya itu kemudian istilahnya itu dipegang oleh Nabi, lalu orang-orang yang nagih tadi diatur, diurus oleh Nabi. Sampai kemudian bayarkan. Habis. Ada yang begitu. Ya, itu terjadi di zaman sahabat. Berarti apa? Boleh orang tadi itu dermawan, tapi tentu harus dihitung sehingga tidak sampai jatuh di dalam kemuflisan tadi. Kalau pada zaman Nabi itu terjadi, artinya zaman-zaman berikutnya, zaman-zaman kita sekarang juga sangat mungkin terjadi, dan itu bukan karena takdir, tapi karena salah perhitungan, gitu loh. Ya, padahal tadi itu kan baik, apa? Yaitu dermawan, sodako, ya kan? Mana yang nggak baik sodako, dermawan baik. Tapi kan tetap harus dihitung. Nah, gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian akhirnya sampai dia asetnya habis gara-gara sikap dermawannya tadi, sehingga akhirnya nggak punya apa-apa. Ya, nah ini. Nah, itu menjadi catatan bagi kita. Ya, artinya itu menjadi pelajaran. Nah, apalagi kalau orang tadi itu sebenarnya bukan karena dermawannya tadi, tapi salah langkah. Salah langkah, yaitu nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga akhirnya habis untuk membiayai gaya hidup. Nah, kata orang sekarang itu membiayai gaya hidup. Ya, nah itu yang jadi masalah. Jadi itu kesimpulannya, makanya nggak ada istilahnya karena kutukan, karena dia hutang terus-menerus gali lubang, itu karena takdir, nggak ada. Itu karena cara hidupnya yang salah, mindsetnya yang harus dibetulin. Ya, jelas ya. Baik.